Halo anak-anak, selamat pagi berkah dalam. Jumpa lagi kita di kelas 4. Kali ini kita akan memasuki tematik tema 5 subtema 3. Nah, tema 5 subtema 3 ini adalah bahan terakhir sebelum kalian akan menghadapi penilaian akhir semester. Nah, berarti secara tidak langsung, tidak terasa juga kita akan memasuki penilaian akhir semester. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat, semangat, meskipun pembelajaran kita kali ini masih dalam pembelajaran online atau daring. Nah, anak-anak, hari ini Bu Farah akan membahas tentang bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Nah, pada pembelajaran yang sebelumnya, kalian telah belajar cara menemukan informasi yang baru kalian ketahui atau kalian temukan. Nah, informasi dapat diketahui dan dilakukan dengan banyak membaca lalu mengajukan pertanyaan dengan 5W dan 1H. Apa itu 5W dan 1H? Nanti kita akan membahas. Kali ini kita akan membahas tentang informasi baru dari bacaan. Nah, setelah menemukan informasi baru, kalian atau kamu akan mengemukakan hasil temuan dan pemahamanmu tentang informasi baru yang telah ditemukan. Nah, setelah ditemukan, kalian pasti akan menyampaikan informasi apa yang telah kalian dapat. Penyampaian informasi bacaan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan dalam kegiatan presentasi, berarti dengan mengemukakan di depan orang banyak, atau apabila dalam melakukan pembelajaran di kelas, berarti kalian maju ke depan mengemukakan apa yang kalian temukan. Nah, itu dapat dikatakan juga sebagai kegiatan presentasi. Informasi yang disampaikan secara lisan perlu memperhatikan beberapa faktor, antara lain intonasi, artikulasi, dan pilihan kata. Intonasi berarti naik, turun, kalian membaca. Maksudnya ada nadanya, jadi tidak datar. Ada besar, kecilnya. Kalau artikulasi berarti kejelasan kalian berbicara dalam pengucapan. Pilihan kata itu berarti kalian mampu memilih kata yang kalian ucapkan dengan baik dan benar atau mudah dipahami. Nah, informasi yang ditemukan dapat menambah wawasan keilmuan, jadi dapat menambah wawasan kalian. Bacaan non-fiksi merupakan bacaan yang menyampaikan informasi sesuai kenyataan atau kejadian sebenarnya. Nah, jadi bacaan itu dibagi menjadi dua, bacaan non-fiksi dan bacaan fiksi. Kita akan membahas bacaan non-fiksi. Bacaan non-fiksi berisi informasi sesuai data yang akurat. Bacaan non-fiksi dapat ditemukan dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, ensiklopedia, dan opini di surat kabar, berarti berisi tentang pengetahuan. Nah, seperti yang Bu Farah sampaikan tadi, cara menentukan bacaan non-fiksi atau informasinya dengan menentukan unsur 5W 1H, itu dalam bahasa Inggris, pasti kalian sudah tahu. Kemarin di pembelajaran bahasa Jawa juga sudah membahas 5W 1H kan? Apa saja? Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak? Kira-kira ini gambarnya tentang apa? Tentang apa? Betul sekali, tentang orang bernyanyi. Kalian pernah tidak bernyanyi? Pasti pernah. Kalian pernah tidak bernyanyi di depan orang banyak? Atau bernyanyi di depan kelas? Pasti sudah ada yang pernah. Dan pasti semua juga sudah pernah bernyanyi. Nah, anak-anak, di dalam menyanyikan sebuah lagu, di dalam lagu itu ada intonasi.
Nah, intonasi itu adalah ketepatan bunyi tiap nada. Nah, bunyi nada yang enak didengar berarti dinyanyikan dengan tepat. Nah, berlatih kelenturan suara dapat dilakukan dengan teknik staccato dan legato secara berulang-ulang. Nah, kalian tahu tidak apa itu staccato dan legato? Oke. Staccato adalah menyanyikan lagu dengan cara patah-patah. Contohnya seperti lagu apa? Lagu nasional. Hari Merdeka itu bisa. Ingat tidak kalian Hari Merdeka lagunya bagaimana? 17 Agustus tahun 45. Nah, itu kan ada putus-putusnya kan? Ada patah-patahnya. Lalu legato. Legato adalah menyanyikan lagu dengan cara disambung. Contohnya apa kira-kira? Lagu nasional. Ada yang tahu? Contohnya adalah lagu Syukur. Kalian ingat, lagu Syukur itu kan lagunya atau cara menyanyikannya kan seperti disambung gitu kan. Dari yakinku teguh. Nah, itu kan disambung. Nah, itu adalah perbedaan staccato dan legato. Kalau staccato dinyanyikan dengan patah-patah, sedangkan legato dinyanyikan dengan cara disambung. Nah, lalu bagaimana Bu cara mendapatkan artikulasi yang baik? Nah, artikulasi tadi apa? Betul sekali, pengucapan dengan jelas. Nah, semua itu pasti ada caranya, dengan cara latihan. Nah, bagaimana juga caranya Bu agar dapat menyanyi dengan baik dengan cara latihan? Nah, sekarang kita akan membahas cara mendapatkan artikulasi yang baik. Yang pertama, sikap badan. Sikap badan saat bernyanyi yaitu kepala tegak, tulang punggung lurus, dan dada sedikit membusung. Kemudian berdirinya dengan kedua kaki sedikit renggang. Renggang dalam artian diberi jarak, tidak rapat. Nah, renggang itu bisa juga dilakukan kaki kanan ke depan sedikit atau kaki kiri ke depan sedikit. Jadi kalau misalnya kaki kanan yang maju, berarti kaki yang kiri tetap atau bisa dimundurkan sedikit. Begitu. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, posisi mulut yang benar. Mulut dibuka lebar selebar 3 jari secara vertikal. Dan bentuk bibir jangan melebar. Bentuk bibir melebar akan menimbulkan suara yang sember. Apa itu? Suara yang sumbang. Nah, coba deh kalian praktekkan sekarang. Kalian berdiri. Berdiri sikap badan. Saat bernyanyi yaitu kepala tegak, tidak boleh menunduk. Tegak. Kemudian tulang punggung kalian luruskan. Sudah? Nah, lalu dada kalian sedikit membusung. Jangan terlalu membusung, tapi sedikit saja. Jadi kalian berdirinya dengan tegak. Kemudian, nah ini posisi kaki kalian sedikit renggang. Bukalah sedikit saja. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya agar kalian imbang, kemudian kalian akan terlihat bagus cara berdirinya. Nah, yang kedua, posisi mulutnya dibuka selebar 3 jari. Nah, oke. Ingat, bentuk bibirnya tidak boleh melebar ya. Nah, sudah mengerti caranya? Oke, berarti kalian sudah mencoba untuk bersikap yang baik saat bernyanyi. Nah, ini adalah contohnya. Contoh gambar yang pertama. Ini kan dia tidak tegak berdirinya. Terus dagunya kan seperti ini. Jadi dia seperti membungkuk. Jadi kurang tepat. Nah, yang kedua juga kurang tepat. Kenapa? Karena dadanya terlalu membusung. Nah, yang ketiga ini baru benar, bentuk
bentuk tubuh saat berdiri, posisi tegap yang bagus, yang benar ini. Nah, ini dapat kalian praktekkan apabila nanti kalian menyanyi di depan orang banyak, atau kalian mendapat tugas suruh menyanyikan lagu nasional, atau kalian mendapat tugas saat akan mempresentasikan apa, membaca puisi atau membaca pidato dan lain-lain. Ini juga dapat diterapkan. Masihkah kalian ingat bagaimana sih kita bisa melihat bagaimana prosesnya? Yaps, benar sekali ya, betul. Nah, kita bisa melihat karena adanya pemantulan dari cahaya ya. Cahaya mengenai benda, kemudian dipantulkan oleh benda itu. Kemudian dipantulkan kemana? Dipantulkan ke mata kita, sehingga kita bisa melihat. Namun, kita tidak bisa melihat benda dalam keadaan gelap. Kenapa ya? Karena tidak ada cahaya yang dipantulkan benda ke mata kita. Nah, pemantulan itu termasuk sifat-sifat cahaya kan ya. Lalu, apa hubungannya pemantulan dengan materi kita kali ini tentang cermin? Ya, kita bahas ya. Anak-anak, cermin merupakan benda dengan permukaan yang rata yang dapat memantulkan bayangan secara sempurna. Ya, kamu masih ingat ya tentang hukum pemantulan kemarin? Hukum pemantulan di sini kalian lihat pada slide. Nah, sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Kemudian sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar, seperti yang digambarkan ke teacher. Itu ya, yang ada di slide. Di sini cermin nanti dibedakan menjadi 3. Ada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Anak-anak, kita bahas yang pertama, yaitu ada cermin datar. Nah, cermin datar contohnya cermin rias seperti yang ada di rumah kalian ya. Cermin datar di sini merupakan cermin yang permukaannya datar. Bayangan yang terbentuk oleh cermin ini adalah maya, tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Seperti kalian bercermin ya kan? Nah, maya, tegak kan, ketika kamu menghadap ke cermin tegak kan ya. Nah, sama besarnya juga. Masa tangan kamu lebih besar ketika kamu seperti ini? Apakah tanganmu akan lebih besar atau lebih kecil? Kan sama. Kemudian jarak bayangan sama. Nah, antara si bayangannya ya yang kalian lihat di cermin dengan kalian yang nyata itu jaraknya sama. Yang kedua ada cermin cekung, contohnya pada lampu senter. Nah, cermin cekung ini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam ya. Bentuk bayangannya itu tergantung dengan jaraknya ya. Jarak antara benda dengan cerminnya. Kalau dekat dengan cermin, dia akan tegak, lebih besar dan maya ya. Tegak seperti ini, tapi nanti bentuknya lebih besar. Misalkan tangan kita kan segini aslinya, tapi kalau masuk ke cermin cekung dia nanti akan lebih besar. Nah, kalau jauh dari cermin, bayangannya nyata, lebih besar dan terbalik. Jadi kepala kita misalkan seperti ini ya, nanti kepala kita ada di bawah ya. Nah, yang ketiga ada cermin cembung. Ini contohnya ada di kaca spion ya, spion mobil atau spion motor. Kemudian juga ada di cermin yang ada di tikungan-tikungan ya, di jalan, pinggir jalan itu. Nah, cermin cembung di sini merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke luar ya. Bayangannya bersifat maya, diperkecil dan tegak. Oke, anak-anak, selain di sini ada juga loh manfaat dari sifat-sifat cahaya ini, yaitu pada alat optik ya. Alat optik ini merupakan alat untuk membantu manusia ya, membantu penglihatan manusia. Ada banyak, contohnya ada teropong ya, teropong untuk melihat benda yang letaknya jauh. Ada periskop, digunakan untuk kapal selam, yaitu melihat benda yang jaraknya jauh yang terhalang ya. Kapal selam kan di dalam. Nah, sedangkan kita ingin melihat sesuatu yang ada di luar ya, terhalang. Di sini dia menggunakan cermin 2 lapis. Nah, sedangkan si teropong tadi kan langsung. Nah, kita tidak terhalang oleh satu apapun. Kemudian ada juga mikroskop untuk memperbesar benda-benda yang sangat kecil. Biasanya berada di laboratorium.
Kemudian ada kacamata. Lah, kacamata ini berfungsi bagi orang-orang yang memiliki kelainan pada mata, misalkan miopi, hipermetropi, atau presbiopi. Dibantu dengan kacamata. Kemudian ada juga loop. Nah, ini alat optik sederhana ya, yang digunakan untuk memperbesar benda-benda. Contohnya ketika melihat huruf yang sangat kecil ya, itu nanti bisa dikasih loop, nanti hurufnya lebih besar. Kemudian ada juga teleskop. Teleskop di sini digunakan untuk melihat benda yang jaraknya juga jauh, seperti untuk melihat bintang-bintang, galaksi, planet, itu bisa menggunakan teleskop. Yaitu beberapa alat optik yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, meskipun kita masih pembelajaran yang seperti ini. Jangan lupa berdoa, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa gunakan masker apabila kalian keluar rumah. Tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu di sekolah melaksanakan pembelajaran secara langsung. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi, berkah dalam.